Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama selaku hamba Allah, ikhwafillah rahimakumullah, hendaklah kita selalu meningkatkan rasa syukur serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya. Nikmat yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, rezeki, dan lain-lain sebagainya. Dan tak lupa pula Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak orang muslim mungkin dalam hatinya masih ingin bertemu pada bulan suci Ramadan ini, tapi apalah dayanya, Allah SWT telah menakdirkan memang hidupnya telah sampai di situ, yaitu pada sebelum bulan suci Ramadan pada tahun ini. Maka dari itu, marilah kita buktikan pada Allah SWT kita dapat memaksimalkan Ramadan pada tahun ini, sehingga mungkin tahun depan sampai seterusnya, sampai pada ajal kita Allah masih mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan yang berikutnya. Salam serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, sang pencerah umat, pembawa risalah, Nabi yang terakhir. Walaupun terakhir diutus, namun sesungguhnya beliau SAW adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Maka dari itu bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fakillah rahimakumullah. Pada kultum Ramadan kali ini, izinkan saya berbicara mengenai bulan Ramadan menempa akhlakul karimah. Fakillah rahimakumullah. Saya rasa kita telah ketahui bersama bahwa salah satu penyebab kerusakan iman itu adalah kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu didasari oleh hawa nafsu yang telah dipengaruhi oleh setan. Ini yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kesesatan. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan pada kita dalam surah Al-Jasiyah, surah nomor 45 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu ala ilm وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan penutup penglihatannya, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah? Lalu mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surah Al-Jasiyah ayat 23. Berdasarkan ayat di atas makin jelaslah bahwa orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya pasti sesat dan semakin sesat. Jika dalam seorang sudah demikian, maka jelaslah ia bukan lagi sebagai manusia yang muttaqin. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, itulah tantangan kita dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini, yakni melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan apabila itu tidak sukses kita lakukan, maka resikonya bulan Ramadan tahun ini, keluar dari bulan Ramadan ini, kita sama saja seperti tahun kemarin. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Artinya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran agama yang telah kudatangkan kepadanya. Nah, jadi
hawa nafsu itu mengikuti ajaran agama, bukan ajaran agama itu yang menyesuaikan dengan hawa nafsu kita. Nah, itu yang perlu kita jadikan pola pikir kita yang sederhana ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita semua agar kita wajib melaksanakan ibadah puasa dalam puasa ini agar menjadi orang yang bertakwa itu. Sebagaimana dalam firman-Nya sudah populer seperti yang kita dengar ini. Setiap masuk bulan Ramadan pasti ayat ini lagi yang dibawa, yaitu surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi apa hikmah dari puasa ini? Puasa ini sebenarnya banyak sekali hikmahnya untuk menempa akhlakul karimah kita. Yaitu dengan puasa kita tidak boleh bicara sembarangan. Nanti kalau bicara sembarangan puasa kita perlahan-lahan berkuranglah kualitas pahalanya. Begitu pula dengan berkata dusta, bahkan nauzubillah min zalik, itu melakukan hal-hal yang didasari oleh hawa nafsu yang dirasuki syaitan tadi. Apabila kita lakukan sebentar puasa, maka bisa jadi kita termasuk orang yang berpuasa, tapi apa yang kita dapatkan itu hanya haus dan lapar. Maka dari itu kita hindari, wa fillah rahimakumullah, jangan sampai puasa-puasa kita yang kita lakukan ini sia-sia begitu saja. Nah, maka dari situ apabila kita sudah melakukan hal-hal untuk menghindari hawa nafsu kita dalam ibadah puasa ini, maka tujuan output dari ayat surah Al-Baqarah 183 ini yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa itu dapat terwujud atau terrealisasikan. Maka dari itu dalam kultum singkat ini saya simpulkan saja karena waktu sudah sampai batasnya, yaitu jika hawa nafsu sudah terkendali, maka akhlakul karimah, akhlak mulia lebih mudah. Bila hal itu sudah